teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem tata surya. Sebelum melangkah ke video, perkenalkan nama kakak Nurjaya, NIM 24075620111. Selamat belajar! Tata surya adalah kumpulan benda langit yang berputar mengelilingi matahari. Benda-benda langit itu adalah bulan, asteroid, meteoroid, komet, dan planet-planet. Matahari adalah pusat dalam tata surya. Matahari menjadi pusat peredaran dalam benda-benda langit. Mengapa planet dan benda langit lainnya bisa mengelilingi matahari? Karena matahari adalah benda langit yang sangat besar. Diameternya mencapai 1,4 juta kilometer. Nah, ukuran tersebutlah yang mengakibatkan matahari memiliki gravitasi yang besar. Gravitasi inilah yang menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Sekarang kita akan belajar mengenal planet-planet. Planet-planet beredar mengelilingi matahari. Planet-planet tersebut beredar dalam suatu lintasan planet yang disebut dengan orbit. Dalam tata surya terdapat 8 planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama adalah planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Jarak yang dekat itu membuat Merkurius menjadi planet paling cepat yang mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan Merkurius untuk mengelilingi matahari adalah 88 hari. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Planet Merkurius dapat terlihat di langit saat matahari akan terbit dan akan terbenam. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Planet kedua terdekat dengan matahari adalah planet Venus. Venus merupakan planet terpanas dalam tata surya. Ini dikarenakan Venus tertutup awan atmosfer yang tebal. Planet Venus sering disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora. Karena Venus tampak seperti bintang di langit timur sebelum matahari terbit dan bersinar terang di langit barat sebelum matahari tenggelam. Sekali mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet yang ketiga ialah Bumi. Bumi tempat kita tinggal adalah planet paling istimewa. Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup. Bumi pun satu-satunya planet yang ditutupi air serta dilapisi atmosfer. Lebih dari 75% muka bumi ditutupi oleh air. Dalam atmosfer terdapat oksigen yang digunakan makhluk hidup untuk bernafas. Kemudian, bumi berjarak 150 juta kilometer dari matahari. Planet yang keempat adalah planet Mars. Mars dijuluki planet merah karena permukaan planetnya yang tertutup oleh debu merah. Planet Mars memiliki atmosfer yang sangat tipis. Mars adalah planet yang sangat kering tetapi ditemukan batuan es di kutubnya. Di planet Mars ternyata juga ditemukan banyak gunung berapi loh. Mars mempunyai nama lain yaitu Mars atau Anggar. Mars berjarak 288 km dari matahari. Planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter Jupiter adalah 11 kali lebih besar dari diameter Bumi. Meskipun Jupiter merupakan planet terbesar, diperlukan teleskop besar untuk melihatnya. Mengapa? Karena planet ini sangat jauh letaknya dari Bumi. Jupiter memerlukan 11,8 tahun untuk mengelilingi matahari atau 11 tahun 315 hari. Planet keenam adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet yang terendah. Keindahan planet ini ditunjukkan oleh cincin besar yang dimilikinya. Tahukah kalian cincin itu terdiri atas miliaran partikel kecil dari batuan, air, dan juga es. Waktu yang diperlukan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 29,5 tahun. Planet ketujuh adalah planet Uranus.
Di dalam tata surya sendiri, Uranus adalah planet terbesar ketiga setelah Jupiter dan juga Saturnus. Kalian tahu tidak sih, ternyata Uranus juga memiliki cincin loh. Namun tidak terlihat jelas dari bumi seperti halnya planet Saturnus. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, planet Uranus memerlukan waktu 84 tahun. Uranus juga dikelilingi 5 buah satelit loh. Yuk, satelit yang pertama adalah Oberon. Oberon ini adalah satelit alami terluar dalam planet Uranus. Satelit ini merupakan satelit terbesar kedua Uranus, sekaligus satelit terbesar ke-9 di dalam pusat tata surya. Satelit yang kedua adalah Titania. Tahukah kalian, Titania ini ada satelit yang paling besar. Sekaligus satelit alami terbesar ke-8 di tata surya dengan diameter 1578 km. Satelit yang ketiga adalah Umbriel. Satelit ini dilapisi oleh beragam kawah tumbukan yang diameternya mencapai 210 km atau 130 mil. Satelit yang keempat adalah satelit Ariel. Satelit ini mengorbit dan berotasi di bidang khatulistiwa Uranus yang hampir tegak lurus terhadap orbit Uranus sehingga mengalami siklus musim yang ekstrim. Satelit yang terakhir adalah Miranda. Satelit ini adalah satelit terkecil dan terdekat dengan planet Uranus dari 5 satelit utama Uranus. Kemudian planet terakhir adalah planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terbesar dalam tata surya. Tahu nggak sih, planet Neptunus ini diambil dari nama dewa laut bangsa Yunani. Neptunus juga sering dikatakan tampak seperti kembaran Uranus. Mengapa? Ada yang tahu? Ya, karena ukurannya yang hampir sama. Tahukah kalian, ternyata Neptunus juga memiliki cincin loh. Cincinnya berjumlah 4. Oh iya, satu kali mengelilingi matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,79 tahun. Neptunus mempunyai 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Dan Triton adalah satelit terbesarnya. Nah, sekarang sudah paham ya mengenai sistem tata surya? Diingat baik-baik ya adik-adik.